Sementara itu terkait dikeluarkannya Pergub Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi khas Bali, pemerintah Provinsi Bali berupaya mengembangkan lagi industri arak Bali dengan keunggulan lokal yang dimiliki. Diharapkan dengan adanya Pergub tersebut, industri lokal arak Bali dapat menjadi sumber daya ekonomi Krama Bali yang mampu bersaing di pasar internasional. Dalam upaya pemerintah Provinsi Bali, Gubernur Bali Wayan Koster berhasil memperjuangkan minuman tradisional khas Bali, yaitu arak dan berem menjadi produk legal yang dilindungi dengan peraturan gubernur. Sebelumnya minuman arak termasuk dalam daftar investasi negatif yang diatur dalam peraturan presiden. Namun berkat perjuangan gigih Gubernur Koster, arak Bali kini menjadi produk yang dilindungi keberadaannya secara hukum. Gubernur Koster menjelaskan latar belakang dikeluarkannya Pergub ini adalah minuman fermentasi atau destilasi khas Bali sebagai salah satu sumber daya keragaman budaya Bali yang perlu dilindungi keberadaannya. Selain itu, Gubernur Koster juga tengah berencana menjadikan arak Bali sebagai salah satu usahade atau obat pencegah segala jenis penyakit termasuk mencegah penularan COVID-19. Meskipun hal tersebut masih dalam tahap pengkajian pemerintah pusat. Pemanfaatan dan pengembangan arak Bali sudah mulai diterapkan oleh pemerintah Provinsi Bali. Hal ini berpeluang membawa arak Bali ke dunia internasional yang nantinya diharapkan mampu bersaing dengan produk-produk lainnya seperti sake dan soju. Ketika terpilih menjadi gubernur, saya menginisiasi untuk membuat peraturan gubernur tentang tata kelola minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali. Astukare berkat doa dari para pengrajin dan petani arak, peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali ini bisa diwujudkan, bisa menjadi peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 yang diberlakukan tahun 2020 tahun ini. Dengan peraturan gubernur yang berlaku sekarang, maka para petani arak, pengrajin arak, pengolah arak itu telah memperoleh payung hukum di Provinsi Bali ini, sehingga dengan demikian tidak lagi para petani arak, pengrajin arak, pengolah arak itu menghadapi situasi yang menakutkan karena diuber-uber oleh Pak Polisi. Dulu diuber oleh Pak Polisi, sekarang udah enggak lagi, sudah aman, dan saya akan menjadikan arak ini sebagai industri kerajinan rakyat khas masyarakat Bali melalui proses destilasi. Selain itu, penguatan dan pemberdayaan pengrajin arak Bali juga diwujudkan dalam hal tata kelola bahan baku, produksi, distribusi, serta pengendalian dan pengawasan dalam kegiatannya. Pembangunan standarisasi produksi untuk menjamin keamanan dan legalitas arak Bali penting dilakukan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dengan berbasis budaya sesuai dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali. Agung Rai, Bali TV.